Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi bagi kita semuanya, salam sehat. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk lebih dulu mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, sungguh Engkau maha baik Tuhan di dalam segala kehidupan kami, yang memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan kembali aktivitas kami di pagi hari ini. Itu adalah karena kasih setia Tuhan yang memberikan kesehatan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami melalui kekuatan-Mu untuk melakukan segala kehidupan kami. Dan ingatkan kami Tuhan untuk bersyukur melalui firman-Mu yang pada pagi hari ini akan kami dengar di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada hari ini Senin 18 Juli 2022 tertulis di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, mari kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih mendapatkan kasih Kristus dalam berkat-Nya, di mana Tuhan masih menyapa kita melalui firman-Nya. Bagaimana kita melakukan aktivitas kita hari ini? Bukan hanya sekedar mengawali dan mengakhiri, namun kita harus benar-benar memiliki kemampuan dalam menghadapi segala proses pekerjaan yang kita lakukan. Dalam hal inilah Tuhan mengingatkan kita sebagaimana dalam firman Tuhan pagi hari ini ada satu hal yang merupakan kata kunci, yaitu kuasailah dirimu. Ini bukan semata-mata hanya kepada Timotius, tetapi kepada kita semuanya. Kemampuan menguasai diri akan melahirkan tindakan sabar menderita, memberitakan Injil, dan menunaikan tugas pelayanan. Ketika mampu menguasai diri, akan menghancurkan tindakan tadi. Itu sebabnya Paulus menasihatkan Timotius untuk menguasai dirinya dalam segala hal, termasuk dalam hal yang dipengaruhi oleh dunia ini, termasuk oleh anggur. Tentu saja maksudnya adalah menjaga diri dengan sungguh-sungguh dari pengaruh dan godaan-godaan nilai-nilai dunia yang sangat menyesatkan Timotius dan juga menyesatkan kita dari kebenaran Tuhan. Karena itu kita harus akui bahwa yang paling sulit dilakukan adalah menguasai diri dan bersabar ketika berada dalam situasi yang sangat sulit. Menguasai diri tercakup dalam hal keinginan, emosi, respon terhadap keadaan yang sesuai dengan harapan dan sebagainya. Walau sulit, tetapi itulah yang dipesankan oleh Paulus kepada Timotius, dan tentu bagi kita semuanya agar kita dapat mengendalikan diri kita dalam segala hal. Penguasaan diri penting sekali sebagai karakter kita. Daripada akhirnya hal itu merupakan daya tarik yang amat kuat untuk membuat Tuhan Yesus dikenal melalui hidup. Dalam pesan Paulus kepada Timotius sebagai pemberita Injil dan dalam menunaikan pelayanannya, maka penguasaan diri itu begitu penting. Paulus berpesan kepada Timotius agar menguasai dirinya dan sabar dalam penderitaan. Mengapa? Karena ternyata penguasaan diri itu tidak mudah. Musuh terbesar dalam hidup kita adalah diri kita sendiri.
musuh yang terbesar dalam diri kita adalah diri kita sendiri. Ketakutan, keraguan, kemustahilan, itulah semua adalah area dalam diri kita sendiri. Karena itu sangat tepat jika dikatakan tadi, musuh terbesar dalam hidup ini adalah diri kita sendiri. Oleh sebab itu kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri, pasti bisa menguasai orang-orang, bahkan lingkungan di sekitar kita. Jika kita bisa menguasai diri kita, maka kita akan bisa menguasai lingkungan kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita. Menguasai diri bukan hanya sekedar mengatur diri dalam rutinitas yang terjadwal, melainkan lebih dari itu. Menguasai diri adalah menahan diri dari pencobaan-pencobaan dengan tetap melakukan kebenaran Tuhan. Oleh sebab itu perlu penyertaan Tuhan agar kita dapat menguasai diri. Timotius menghadapi banyak sekali persoalan, cobaan saat itu. Salah satunya adalah tantangan dalam memberitakan Injil. Injil harus diberitakan walaupun dalam keadaan yang tidak baik atau tidak menyenangkan. Injil harus diberitakan walaupun beritanya keras dan tidak mengenakan telinga. Injil harus diberitakan walau tidak populer atau tidak disukai. Saudara-saudara jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, jika kita lihat keadaan saat ini sungguh tidak jauh berbeda dengan keadaan dulunya. Hanya bedanya adalah seringkali para hamba Tuhan tidak bisa menguasai dirinya. Mereka berkhotbah tidak lagi murni memberitakan Injil. Mereka memberitakan Injil tetapi hanya enak didengar, isinya berkat dan kemakmuran melulu. Mereka takut menyatakan kesalahan jemaatnya berdasarkan firman Tuhan, malah seringkali menakuti jemaat supaya rajin memberi persembahan, supaya lebih terkenal dan populer, lebih banyak waktu untuk mengupdate status media sosial daripada mencari kebenaran Tuhan. Itu sekarang menjadi problem yang sangat besar di kalangan hamba-hamba Tuhan. Begitu rajinnya para hamba Tuhan mengupdate status di media sosial hingga membuat para hamba-hamba Tuhan itu terjatuh kepada suatu pencobaan dan keegoisan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa manfaat daripada penguasaan diri itu? Penguasaan diri itu akan membentuk kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dengan penguasaan diri kita tidak akan mudah terbawa arus dan dosa dunia. Dengan memiliki karakter ini kita akan semakin serupa dengan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita harus bisa menguasai diri dalam hal apapun. Karena itu ada beberapa hal penting yang mau dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, menguasai pikiran. Jika kita tidak bisa menguasai pikiran kita, maka tindakan kita pun tidak bisa kita kuasai. Yang kedua, kita harus menguasai lidah atau ucapan. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan Amsal 21 ayat 23, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Penting bagi kita untuk memahami, mengerti setiap kata-kata dan pembicaraan kita yang keluar dari mulut kita ini. Yang ketiga dikatakan menguasai mata. Ada tertulis di dalam firman Tuhan Matius 6 ayat 22 sampai 23, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik,
teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Jika kita tidak dapat menguasai diri kita, menguasai mata kita, maka kita akan mudah sekali untuk terjerumus di dalam dosa. Jemaat yang terkasih, bagaimana Paulus menasehati Timotius, demikian juga firman Tuhan menasehati kita pada pagi hari ini, supaya kita jangan mudah dipengaruhi oleh dunia ini, dipengaruhi oleh keinginan-keinginan roh dunia ini, sehingga sukacita kita di dalam Tuhan tidak dirampas oleh kuasa dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ingat, Tuhan hadir ingin menguasai hidup kita supaya jangan dunia ini menguasai hidup kita. Karena itu penguasaan diri seseorang lebih penting daripada kekuatan fisik yang dia miliki. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Karena itu kuasailah dirimu agar kita mampu melakukan kehendak Allah. Kuasailah dirimu agar kita mampu melakukan kehendak Allah. Amin, kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, karena kasih setiamu Tuhan sungguh besar dan berkarya di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kami yakin Tuhan, kalau bukan karena kasih setiamu, kami tidak akan mampu bangkit dari tidur kami. Kami tidak akan mampu memikirkan hal-hal apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, Engkau mengingatkan kami supaya kami mampu menguasai diri kami. Dengan menguasai diri kami Tuhan, kami akan menjadi citra daripada Yesus di tengah-tengah dunia ini, karena kami sudah hidup di dalam kebenaran-Mu dan mengandalkan kebenaran-Mu itu. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Apapun aktivitasnya, apapun keadaannya, tolong Tuhan tuntun dan tumpangkan tangan-Mu kepada setiap jemaat-Mu supaya mereka terurapi dengan kasih dan berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan terang bagi setiap warga negara kami ini. Biarlah Tuhan yang selalu mengingatkan semua warga negara kami ini, dan begitu juga dengan pemerintahan, begitu juga dengan orang-orang yang pintar yang ada di tengah-tengah negara kami ini. Tolong Tuhan ingatkan mereka bahwa kepintaran, kuasa itu akan berakhir dari tengah-tengah dunia ini, tetapi ada yang abadi, yaitu kuasa daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP, terkhusus HKBP yang ada di Resort Surabaya ini. Tolong angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap para pelayan-Mu, memberkati setiap program-program yang akan kami lakukan di tengah-tengah gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, atas nama seluruh Parhalado mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat, terimalah salam kami, salam sehat. Horas, horas, horas.